Udah ya, rekod ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ruang Fikir dan Zikir. Kali ini kita akan ngobrolin soal pendidikan bersama eh, narasumber kita, Pak Aziz. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Oke. Kayak tua ya, kayak Pak lu tua ya. Apa? Ya, antum kan manggil saya Pak juga. Jadi saya panggil apa? Om atau gimana nih? Boleh, boleh aja. Atau Pak ya? Boleh, bebas Oh, iya. saja. Jadi, tema kita kali ini saya ingin mengulas pemikiran beliau tentang pendidikan gitu kan. Selain di mana beliau juga punya pengalaman panjang di dunia tersebut, beliau juga orang yang suka belajar dan mendalami, suka literasi lah, suka baca tentang pendidikan gitu kan ya Pak ya. Kalau boleh tahu berapa lama Pak pernah ngajar atau di lembaga pendidikan dulu pengalaman? Saya itu mengajar di lembaga pendidikan sebenarnya sudah lama ya. Sejak tahun 2014. 2014. 2014. Kemudian di tahun 2019 saya berhenti mengajar. Waktu itu 2019 saya berhenti mengajar. Saya humas waktu itu beberapa tahun. Kemudian mengajar lagi. Mengajar lagi dari tahun 2020 sampai 2014. Ya seperti itulah kalau nggak salah. Oke. Beberapa tahun. Ya, itu pengalamannya. Begini, Pak, ada fenomena dalam perkembangan dunia pendidikan Islam, itu ya, misalnya dari corak pendidikan yang klasik atau salaf ya, misalnya pondok-pondok tradisional katakanlah begitu ya, kan berkembang juga nih. Sekarang sudah mulai banyak pondok-pondok yang lebih lebih mewah dari segi fasilitas misalnya seperti itu, dan memiliki perbedaan juga dari tipologi itu, tipikal pendidikan Islam yang tradisional pada awalnya kan. Kalau menurut Pak Aziz itu bagaimana? Apakah gini Pak, apakah itu sebagai inovasi dari pendidikan yang dikatakan kurang upgrade dari sisi fasilitas atau dari sisi kurikulum? Biasanya kan ada kurikulum Cambridge, kurikulum apa begitu. Iya betul. Kalau menurut pandangan Pak Aziz, apa kekurangannya, apa yang berubah dan apa yang baiknya itu yang bisa diambil dari perkembangan itu? Sebelum masuk ke situ saya perlu memberikan pernyataan dulu sebenarnya. Iya, Ada disclaimer lah ya. iya, Bahwa pendidikan ini bisa juga dipandang sebagai bisnis. iya, Bisa dipandang sebagai bisnis dan bisnis yang menjanjikan juga karena setiap ada manusia dan ada peradaban maka pendidikan itu pasti diminati. Oke, entah bagaimanapun bentuknya, baik dia tradisional, semi tradisional, sampai modern dan yang sering kita lihat sekarang yang sudah sangat modern dengan fasilitas-fasilitas yang Iya. memadai, dengan dikatakan juga sebagai sekolah yang ramah anak. iya, Ya, jadi sangat ramah kepada anak, sangat memperhatikan keinginan dari peserta didik. Itu perkembangan-perkembangan di dalamnya. Tapi kalau kita lihat dari sisi awal tadi, bahwa pendidikan itu bisnis, ya juga iya. Itu juga bisa dipandang dari sisi bisnis. Karena tadi, selama masih peradaban itu berlangsung, maka pendidikan itu pasti akan diminati. Sebelum masuk ke sana tadi ya. iya, Saya pernah hadir di sebuah pelatihan. Waktu itu saya mengajar ya, guru. Saya hadir di pelatihan. Dan kebetulan sekolah yang tempat saya mengajar itu salah satu sekolah yang mahal. Sekolah swasta dan harganya juga lumayan. iya, Waktu itu saya pelatihan. Ada salah satu pernyataan dari pelatih waktu itu yang bilang, Bapak Ibu, kalau ingin mencari siswa berprestasi, maka carilah siswa berprestasi yang kaya juga. Jadi dia berprestasi dan kaya. Kenapa begitu? Kata beliau, karena sekolah itu tidak mampu memfasilitasi 100%. Tidak mampu. Jadi kalau kita
punya anak peserta didik atau siswa yang orang tuanya kaya, itu lebih mudah dijadikan icon atau ditampilkan sebagai siswa prestasi karena bisa dibawa kemanapun. Mau dia mau dikirim ke Australia bisa, ada uangnya. Mau dikirim kemana bisa. Itu menjadi salah satu. Waktu saya mengajar, saya kaget dengan pernyataan itu. Iya. Itu kan berarti dipandang dari sisi bisnis. Iya, betul juga sih. Berarti kan ada marketing. Jadi keuntungan gitu kan ya? Iya, ada marketing kan. Sekolah bisa bawa siswa sampai kemana. Ya, salah satu kuncinya cari yang orang tuanya kaya. Iya. Boleh itu yang ditemukan sebagai fakta langsung, boleh cuma 1-2 orang. Tapi apabila persepsi itu berkembang di banyak kepala, di banyak orang, artinya kan pendidikan mengalami pergeseran yang awalnya untuk kemanusiaan, anggaplah ya gitu kan ya. Iya. Jadi kepada keuntungan kan. Jadi iya, memang ada beberapa sekolah itu yang memang melihat ke arah sana. Nah, kita masuk ke perkembangan tadi. Iya. Kalau dikatakan tadi bahwa bagaimana dengan perkembangan yang semakin modern, semakin memperhatikan siswa atau peserta didik, sebenarnya itu adalah perkembangan yang positif. Memang harusnya begitu. Ya? Iya. Yang harusnya begitu. Memang sekolah itu memang harus memperhatikan peserta didiknya dan tentu juga memperhatikan gurunya, tidak hanya siswanya. Harusnya memang seperti itu. Dibuat anak-anak itu nyaman, senang dengan suasana sekolah. Masalahnya adalah ketika kita ingin membuat suasana sekolah nyaman, maka perlu biaya. Perlu biaya. Iya. Kalau misalnya pernah ikut tim akreditasi sekolah, itu kan ada tuh persyaratan ruangannya ukuran berapa. Betul ya. Ruang cuci tangan berapa. Standarnya ada ya untuk sebagai bahan akreditasi. Tinggi jejak tangga, kan tangga itu ada tingkatannya kan. Itu kan untuk anak-anak, untuk dewasa itu kan beda itu. Tinggi tapak tangga itu kan nggak boleh sembarangan. Itu kan dinilai juga sebenarnya. Nah, itu hal-hal seperti itu kan itu ada biayanya. Nggak bisa kita ingin menjadikan sekolah itu nyaman tanpa memperhatikan sisi biaya. Di satu sisi bisa ada memang pondok pesantren misalnya atau sekolah-sekolah yang betul-betul dia karena kekurangan biaya, akhirnya sisi kenyamanan siswanya bukan dari sana dilihatnya, dari hal lain, bisa dari cara mengajarnya, itu yang diperbaiki bukan fasilitasnya. Tapi kalau di pendidikan-pendidikan yang sekarang, sekolah-sekolah yang mahal dalam tanda kutip, atau sekolah-sekolah yang Islam modern dan juga dalam tanda kutip mahal, itu pasti fasilitasnya dibuat maksimal untuk menjaga kenyamanan itu. Untuk memberikan kenyamanan ya. Iya. Saya kan pernah baca sebuah tulisan dalam, ya teman-teman bisa cari di googling atau dimanapun gini Pak. Jadi awal mula pendidikan itu, sekolah yang dari bahasa Yunani sebagai skolastik itu, pada awalnya kan Thales itu, Plato apa Thales ya, ketika di ladang mengembala domba gitu kan, banyak orang-orang yang juga mengembala domba, akhirnya punya waktu luang pergi menemui Thales. Dia berguru tentang kebijaksanaan, tentang filosofi, pelajaran hidup. Akhirnya dia merubah pribadinya menjadi lebih baik, seperti baik. Karena orang-orang banyak merasakan dampak positif itu, entah dari sang anak sendiri atau dari orang tuanya sendiri, akhirnya semakin banyak orang yang menimba ilmu kepada filosof itu. Nah, singkat cerita, pada perkembangannya sampai pada era kita sekarang, pendidikan yang awalnya dilakukan di waktu luang, gitu kan, sekarang sudah menjadi terstruktur dan bahkan terseragamkan. Kalau kita lihat ya, dengan secara sederhana, artinya pendidikan pertama tidak terlalu formal, tapi bisa menggali potensi-potensi positif seorang murid atau seorang yang ingin belajar tentang kearifan hidup. Nah,
dari sejarah skolastik itu. Hmm. Akhirnya kan ketika berkembang sampai sekarang, sekolah itu membutuhkan fasilitas yang memadai, biaya ini dan itu. Nah, sebenarnya gimana untuk menanggapi hal ini loh? Sekolah itu pada esensinya kan hanya ini gitu katakanlah. Kok sekarang jadi bergeser terus paradigmanya. Sebagai solusi dari pergeseran itu harusnya bagaimana sih agar kita tidak hanya banyak dari segi kuantitas, orang-orang sekolah banyak gitu. Tapi orang-orang yang terdidik, orang-orang yang menemukan potensi dirinya dengan maksimal hanya bisa dihitung dengan hitungan jari secara kualitas itu. Jadi kalau kita berbicara tentang sekolah, itu tidak bisa kita lihat sekolahnya saja. Jadi sekolah itu struktur dan beberapa hal yang terlibat di dalamnya juga perlu kita perhatikan. Di sekolah itu kan berarti ada siswa dan guru. Ya. Tapi jangan lupa ada struktur sekolah, manajemen sekolah. Ada kepala sekolah di situ, ada wakil, ada tenaga kependidikan, kemudian ada komite, kemudian ada orang tua. Nah, ketika membicarakan sekolah berarti semua ini harus kita pandang. Jangan kita lihat satu sisi saja. Sebagai contoh gini, dulu waktu saya mengajar, saya pernah bertanya kepada salah satu petinggi di sekolah, bisa jadi disebut manajer atau direktur, yang posisinya tinggi lah. Saya tanya, Pak, ini mata pelajarannya kebanyakan. Mata pelajaran kebanyakan, terlalu banyak. Sebenarnya ini bisa dipisah-pisah. Kita bisa bikin kelas bahasa A, kelas bahasa B, terus ada kelas ini. Itu bisa dipisah. Nggak perlu semua siswa mempelajari hal yang sama. Kita bisa pisah. Waktu itu, beliau ini menyatakan, saya setuju, Pak. Memang harusnya seperti itu. Tapi orang tua yang nggak mau. Ya. Orang tua maunya anaknya belajar banyak. Tapi ada juga loh Pak, orang tua yang sananya pokoknya betah, jangan terlalu dibebankan dengan pelajaran yang banyak. Tapi ada juga yang kayak gitu kan. Iya, tapi ada di yang kami hadapi kemarin itu, orang tuanya malah senang anaknya banyak belajar, banyak diajari sesuatu. Jadi sekolah nggak bisa mau membatasi pelajaran, mau dikurangi, akhirnya nggak bisa. Karena ada orang tua. Dan sekali lagi, kalau kita pandang sekolah ini sebagai sisi bisnis tadi, maka kemauan orang tua utama. Orang tua mau apa ya diturutin. Karena kalau enggak, orang tuanya kabur nanti. Sekolah kan anak lain ya. Akhirnya kan jadi transaksi keuntungan di situ ya. Secara tidak langsung. Hanya saja ketika tadi sudut pandang yang ingin disampaikan bahwa kenapa sekolah seperti ini. Nah, saya ingin menekankan bahwa ketika memandang sekolah, kita harus pandang juga beberapa hal yang ada di lingkungan sekolah itu, termasuk orang tuanya. Saya pernah naik ojek dulu. Naik ojek, tukang ojek ini begitu bertanya ke saya, pekerjaannya apa? Saya bilang guru, Pak. Terus beliau bilang, Pak, kenapa ya orang tua siswa itu kok ada ya nggak bisa ngambil rapot anaknya di sekolah? Kalau saya sebagai orang tua, saya pasti akan mengusahakan katanya untuk mengambil rapot, untuk mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah kalau orang tua diperlukan katanya. Akhirnya saya jelaskan bahwa setiap orang tua ini keadaannya beda-beda. Ada yang orang tuanya sangat sibuk, ada orang tuanya A, B, C dah. Dan ini berbeda-beda ya, sehingga tidak bisa dipukul rata. Kalau yang tipologi lembaga pendidikan yang keuntungan atau apa? Ya, keuntungan tadi bahasa kita itu, Pak. Dalam pendidikan misalnya gitu, kita breakdown nih. Apa yang paling esensial yang nggak boleh dikesampingkan? Jangan sampai menjadikan hal-hal yang sekunder menjadi primer gitu. Misalnya kayak dapatkan keuntungan dalam pendidikan. Padahal esensi dalam pendidikan itu untuk kemanusiaan itu sendiri. Misalnya seperti itu yang lebih primer kan. Apakah ini juga bisa dilihat sebagai suatu krisis paradigma atau persepsi berpikir seperti ini itu dalam pendidikan? Ya, tadi kan disebutkan di awal tadi bahwa awalnya pendidikan itu yang suka
Iya. Tidak formal kan? Iya. Tidak formal, orang-orang bisa belajar dengan sukacita Iya, betul. untuk mengetahui kemauannya atau kemampuannya di mana. Itu pendidikan dulu. Iya. Kemudian mulai berkembang, sekarang sudah terprogram, tersistematis. Betul. Nah, sebenarnya dengan terprogram dan tersistematis itu bagus juga. Sehingga dia bisa dievaluasi. Bisa dievaluasi. Kalau dia tidak sistematis, akan sulit dievaluasi. Targetnya pun sulit diketahui. Problemnya adalah memang pendidikan di sekolah kita di Indonesia memang banyak mata pelajaran. Iya. Mata pelajarannya banyak dan terprogram sedemikian rupa yang harus diambil. Walaupun sempat ada keinginan, saya juga lihat di sosial media untuk melihat bakat minat anak, juga hal sedemikian lah untuk sampai supaya bisa melihat kemampuan dan bakat anak. Namun sebenarnya kalau saya bahasakan itu, saya bahasakan sebagai pohon keahlian. Pohon keahlian. Pohon keahlian itu adalah ada akar-akar keahlian yang memang kita pelajari di sekolah. Kalau kita mau jadi dokter, ya kita harus belajar biologi, terus belajar kimia. Kalau kita mau jadi atlet, ya kita harus belajar olahraga, Latihan. iya. Dan ada materinya di sekolahan itu kan, misalnya olahraga saja, itu kan ada yang kelenturan tubuh, gerak, refleks, ya kan? Itu ada semua dari pelajaran. Itu kan semua atlet itu sudah lewat semua, karena itu akar dari pohon keahlian dia. Hanya saja memang di sekolah kita tuh kebanyakan semuanya, ya mau dipelajari semua lah. Intinya begitu. Iya, mau dipelajari semua. Dan memang tidak bisa disalahkan juga ketika itu memang kemauan orang tua. Dulu waktu saya mengajar itu, saya pernah mengajar di Thailand ya. Di Thailand itu kan waktu itu full day school. Full day school. Di Indonesia belum waktu itu. Belum full day school. Belum full day school. Jadi waktu itu masih pulang, anak SMA itu masih pulang jam 2. Itu sekitar tahun berapa, Pak? Ya itu sekitar tahun 2014. 2014, ya. Ya. Itu masih belum full day school. Nah, waktu itu, tapi di Thailand sudah full day school. Di Thailand sudah ada itu ya? Sudah full day school. Dan waktu itu, tapi yang berbeda adalah di Thailand full day school-nya masuk 8:30. Masuk sekolah itu 8:30, pulang jam 4. Nah, begitu saya balik ke Indonesia, akhirnya Indonesia melakukan full day school. Walaupun sebenarnya sekolah swasta sudah full day school. Duluan kan, sekolah swasta itu sudah duluan. Baru akhirnya sekolah negeri juga full day school waktu itu. Nah, saya juga bertanya-tanya mengapa Indonesia menetapkan full day school. Secara sistem pendidikan tadi diatur supaya full day school, apakah supaya mata pelajarannya bisa semakin banyak, atau mata pelajaran yang harusnya di luar bisa dimasukkan ke dalam juga, misalnya mata pelajaran ekstra itu masuk semua kan? Semua. Karena sudah full day school. Waktu itu di pikiran saya, waktu itu ya, pikiran saya yang sangat dangkal ya, saya pun akhirnya berpikir, kok bisa ya sekolah negeri ini full day school ya? Saya berpikir waktu itu, yang saya perlu memohon maaf dengan pikiran saya ini, waktu itu saya berpikir karena pejabat-pejabat kita adalah pegawai negeri yang pulangnya sore. Kenapa dengan itu? Jadi dia pulang, jadi begitu orang tua pulang sore, sekalian jemput anaknya, sekalian pulang. Rasionalnya gitu. Iya, karena kalau misalnya orang tua belum pulang, kan pegawai negeri itu pulang jam 4. Iya. Anak pulang jam 2, dia sendirian di rumah. Nah, akhirnya pejabat-pejabat pemerintah waktu itu sangkaan saya, sehingga ditetapkanlah full day school. Kenapa full day school? Supaya begitu orang tua berangkat kerja, anaknya sekalian ikut. Begitu pulang kerja, anaknya sekalian dijemput. Walaupun saya nggak setuju. Karena Thailand saja full day school-nya masuk 8:30. Iya. Nah, itu kan sistem-sistem yang dibuat karena saya nggak tahu apakah ada kepentingan-kepentingan lain di situ. Tapi terkonfirmasi secara
data misalnya yang terbarukan misalnya, alasan ada full day school, ada diterbitkannya itu alasannya ini. Ya, full day school itu Belum ya. full day school itu sebenarnya memang tujuannya supaya memaksimalkan pembelajaran di sekolah. Ya. Kegiatan-kegiatan sekolah bisa dimaksimalkan sehingga dia full day school. Dan waktu itu juga sudut pandangnya adalah supaya anak-anak tidak bergaul sembarangan. Kan gini, kalau menurut saya ini Pak ya, maksimal itu bukan yang banyak sebenarnya. Iya. Kalau di kepala saya, arti maksimal itu bukan semakin banyak pelajaran. Ya 1, 2, 3 pelajaran, kalau misal mampunya 3 pelajaran nggak apa-apa, tapi benar-benar maksimal gitu di situ. Maksimal jadi memahami, betul-betul mengerti gitu tentang materi. Itu kalau yang saya pahami tentang maksimal gitu. Iya. Ya itu memang sebenarnya seperti itu. Cuma yang kita tidak tahu sekarang adalah gerakan-gerakan di belakang layar. Iya sih. Kita nggak tahu apakah Iya sih. ada pertimbangan-pertimbangan bahwa perlu materi yang banyak. Nah, ya sebenarnya banyak sih. Yang di belakang yang kita omongkan, yang ada di kepala kita itu banyak keresahan-keresahannya. Tapi kan bisa mati channel ini gitu. langsung dipites itu. Tadi ini Pak, pendidikan dipandang sebagai sebuah keuntungan, akhirnya bergeser persepsinya orang-orang, pengajar, guru-guru, ataupun siapa yang memiliki lembaga pendidikan, itu dianggap sebagai sebuah krisis dalam pendidikan atau gimana menurut sampean? Kalau pendidikan ini dipandang sebagai transaksi keuntungan atau transaksi bisnis, sebenarnya ini tidak tepat ya kalau semua berpikir begitu. Hanya saja di sekolah itu memang ada tim marketingnya. Yang harusnya berpikir itu cukup tim marketing. Tim marketing aja harusnya. Iya, jangan semuanya. Jadi kepala sekolahnya tidak berpikir demikian, wakil tidak berpikir demikian, yang berpikir demikian ya tim marketing. Kalau Harus itu direktur utamanya misalnya atau siapa yang punya lembaganya itu, kalau dia sekolah swasta, boleh nggak punya pikiran kayak gitu? kalau dia sekolah swasta ya, ini sekolah swasta berarti kan? Iya. Tergantung gimana itu perjanjiannya dengan yayasan. Karena kalau sudah bicara keuntungan ini Pak, sudah dihadapkan dengan keuntungan, dengan uang lah, bahasa jelasnya seperti itu. Semua orang itu bisa lupa diri, gitu. Artinya lupa diri, tujuannya buat pendidikan, buat kemanusiaan, atau buat agama, dia jadi buat uang, buat keuntungan, dan bisa jadi bergeser, lupa diri akhirnya kayak gitu. Itu. Nah lanjut lagi Pak, apakah hal itu bisa dianggap sebagai krisis dalam pendidikan? Kalau semua menganggap demikian, pendidikan sebagai transaksi bisnis, transaksi keuntungan, saya belajar saya bisa dapat apa dalam sisi bisnis ya dalam tanda kutip, maka sebenarnya pendidikan bukan sedemikian. Iya. Walaupun masyarakat kita sudah mulai melihat itu. Contohnya gini, di masyarakat itu tuh sering ada ngapain sekolah? Iya. Langsung aja kita kerja. Iya. Toh sekolah tidak menghasilkan apa-apa. Iya, ada juga itu. Kan Saya ada sendiri berpikir banyak menemui seperti itu. Iya. Artinya kan dia berpikir bahwa sekolah itu ya transaksi. Saya sekolah berarti nanti saya keluar bisa jadi manajer gitu kan. Kerja apa gitu ya. Kerja. Saya sekolah supaya saya begitu lulus bisa bekerja A, B, C, D. Pragmatis gitu. Akhirnya semua hal termasuk pendidikan tadi dinilai dengan pola kepala yang pragmatis. Keuntungannya apa gitu kan kalau saya sekolah. Saya dapat apa kan gitu kan akhirnya. Iya. Oh iya sih. Kalau dalam teorinya Thomas Kuhn itu, pergeseran sebuah paradigma ketika sudah nyampe pada level krisis, artinya sebuah krisis di mana-mana, misal dalam pendidikan atau dalam ilmu atau dalam keagamaan sekalipun, itu sebentar lagi biasanya akan menghadapi sebuah revolusi. Revolusi ilmiah tadi kalau dalam sains gitu kan. Pendidikan kita itu harapannya memang semakin tahun semakin bagus. Semakin bagus. Apalagi menteri kita juga sudah berubah ya, sepertinya sudah mulai orang pendidikan Iya. yang menjabat,
Dan ada beberapa kemarin saya sempat baca di media kebijakan-kebijakannya, misalnya pengurangan bab pelajaran, bukan mata pelajarannya yang dikurangi, tapi babnya, ya. chapternya. Iya, betul. Harusnya belajar sampai chapter 15, dikurangi, harusnya hanya sampai chapter 10 aja. gitu ya. Karena ditekankan ke pemahamannya. Akhirnya chapternya tidak sebanyak yang biasanya. Belajar yang apa tadi? Maksimal ya. Belajar maksimal Iya. kayak gitu. Sebenarnya belajar maksimal itu kan ada 3 ya, 3 sisi. Iya. Ya kan? Ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Kalau maksimal berarti tiga-tiganya ini. Tiga-tiganya. Tiga-tiganya terfasilitasi. Kalau dari 3 ini diambil satu, misalnya yang paling penting apa, Pak? Kognitif, psikomotor, sama afektif. Nggak bisa diambil satu. Karena kognitif ini tentang otak. Iya, tentang cara kita mendapatkan, mengasah. Ya, afektif kan tentang perasaan. Iya. Nggak bisa juga dibuang perasaan ini. Tentang rasa, mengendalikan psikis dia. Psikomotor kan tentang jasmani kita. Nggak bisa. Jadi dia memang dari otak, perasaan, dan jasmani. Iya. Kalau yang idealnya kayak gitu, Pak. Misalnya kalau ya idealnya kan tiga-tiganya sebenarnya harus komplit nih. Iya. Tapi misal di ranking atau diurutkan, oh nomor 1 kognitif, nomor 2 afektif, nomor 3 ini gitu. Kalau nggak bisa secara perasaan, secara afektif tadi misalnya, apa yang didahulukan, atau nggak bisa secara kognitif, afektif didahulukan, apa itu urutan pertama misalnya? Apakah semuanya itu primer, betul-betul primer nomor 1 dan nggak bisa di... Ketiganya primer. Makanya dalam contohnya yang paling teori-teori yang paling lama itu kan misalnya taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom ini kan dibagi 3 ranah tadi. Ya. Ranah kognitif, afektif, psikomotor. Tiga-tiganya nggak bisa dipisahkan memang. Kita nggak bisa memandang orang itu hanya orang yang berpikir tapi tidak merasa. Betul. Nggak bisa. Harus ketiga-tiganya. Walaupun setiap ketiganya ini juga ada tingkatannya juga. Ada proses lagi. Contohnya misalnya kognitif misalnya. Kognitif ini kan ada prosesnya juga dari mengetahui, memahami, mempraktikkan, kemudian analisis, evaluasi, kemudian membuat, create. Kalau saya nggak kelewatannya, nah itu yang harus terjadi juga dalam setiap pembelajaran. Jadi ketika kita mengajar anak, kognitifnya harus semuanya itu. Dia mengetahui, memahami, bisa mempraktikkan, bisa menganalisa, bisa mengevaluasi, dan bisa membuat. Iya. Bisa memberikan kesimpulan. Iya. Jadi bisa dipecah lagi, ketiga hal tadi itu dipecah-pecah. Kalau saya beranggapan malah seperti ini, Pak. Ini anggapan saya aja, atau asumsi saya aja. Sebenarnya itu bukan kognitif, bukan hanya berkaitan dengan kecerdasan otak kita, bukan mengetahui persoalan otak, tapi mengetahui juga persoalan rasa, kan? Iya, makanya nggak bisa dipisah. Iya, harusnya kayak gitu ya memandangnya itu. Pengetahuan itu bukan hanya tentang otak, tentang rasa. Artinya perasaan juga bukan hanya tentang suka dan tidak suka, rasa hati gitu. Tapi juga soal kognitif kita. Iya. Sehingga makanya ketiga hal tadi nggak bisa dipisahkan. Tiga-tiganya harus ada dalam pembelajaran. Mulai dari kemampuan berpikir anak, kemampuan merasa anak, dan kemampuan bergerak anak. Peserta didik itu sudah diperhatikan ketiga-tiganya. Hanya saja memang di lapangan tidak maksimal karena pertama waktunya pendek. Kemudian keadaan siswa kita, keadaan di kelas, itu akhirnya membuat guru tidak bisa mengeksplor itu semua. Sehingga rata-rata di sekolah-sekolah, semoga sudah berubah, biasanya hanya mengetahui memahami. Mengetahui memahami. Padahal masih ada kan dia bisa mempraktikkan, dia bisa menganalisis, bisa mengevaluasi. Kemudian nanti bisa membuat kesimpulan baru. Itu kan, tapi dengan siswa 30 orang. Kemudian keadaan yang berbagai macam di kelas. Akhirnya guru-guru tidak bisa mengeksplor itu secara maksimal. Nah, itu akhirnya berdampak semua
kepada chapter-chapter yang tidak selesai. Harusnya chapter 1 selesai 2 pertemuan, karena keadaan siswa jadinya 3 sampai 4 pertemuan. Iya. Jadi pendidikan ini karena tentang manusia, dan manusia ini bukan alat benda mati ya. Bukan robot ya. Iya, sehingga memang akhirnya banyak hal yang dilihat dan diperhatikan serta dipertimbangkan tadi. Kita melihat peserta didik, anak nggak bisa kita lepaskan dari orang tuanya. Betul. Nggak bisa kita lepaskan dari lingkungannya. Lingkungannya, betul. Gurunya juga. Padahal kita baru mau ngangkat anak nih. Oh, ternyata banyak hal. Ternyata begitu kita lihat keluarga, anaknya kita lepas, kita ke orang tuanya saja. Iya. Oh, ternyata orang tuanya, hubungan kedua ibu bapaknya ini gimana? Dengan keluarganya gimana? Harmonis enggak? Nah, karena dia berbicara tentang manusia, pendidikan ini, maka banyak hal yang akhirnya menjadi pertimbangan. Kompleks ini. Iya. Makanya tadi berangkat dari awal, misalnya di awal itu kan pendidikan, contohnya orang belajar itu, mereka mendatangi gurunya untuk mengasah kemampuan diri supaya lebih bijaksana. Iya. Itu dulu kan. Semakin berkembang, sekarang akhirnya sudah sulit demikian. Makin kompleks ya. Iya, sudah sulit. Walaupun di beberapa tempat-tempat masih seperti itu. Biasanya tentang kajian-kajian keagamaan. Di kampung saya dulu juga gitu. Jadi kalau kita mau belajar fikih misalnya, kita ke siapa? Iya, kita ngaji berapa hari gitu. Iya. Pak, saya ini berangkat dari pengalaman pribadi lagi. Saya punya guru yang itu guru yang saya anggap tidak dilembagakan secara formal, kayak gitu, anggaplah kiai atau siapa. Tapi saya juga punya tipe guru, atau saya menimba ilmu belajar kepada beliau melalui lembaga pendidikan yang formal. Tapi sampai saya sekarang, yang masih melekat pesan-pesannya, pesan moralnya, ajaran-ajarannya, cara berpikirnya, cara merasanya, gitu kan. Kalau dikaitkan dengan teori kognitif, afektif, sama psikomotor kayak gitu tadi. Saya lebih mendapatkan perubahan hidup dari seorang guru yang tidak terlembagakan itu tadi. Nah, itu. Cuman kan katanya problemnya, kalau katanya Pak Aziz, perkembangan pendidikan yang modern itu sebenarnya baik karena nanti bisa dievaluasi perkembangannya gitu kan, sejauh mana. Oke, itu aja. Tapi pada faktanya, apakah benar sih ini fakta gitu kan ya? Saya nggak tahu juga. Semakin krisis akan nilai-nilai yang luhur itu. Ya, kita harus akui memang bahwa pendidikan kita belum maksimal. Iya. Sistem pendidikan di Indonesia itu belum maksimal. Ya, terbukti juga dengan data bahwa peringkat pendidikan kita kan dibanding negara-negara lain, kita termasuk rendah ya. Menengah ke bawah. Literasinya juga rendah. Dibanding dengan Malaysia, dibanding dengan Filipina, kita masih kalah. Evaluasi kita ya menghasilkan itu, angka-angka jelek pada internal kita. Iya memang, dan kita itu harus akui. Bahkan kemarin ada temuan terbaru misalnya, bahwa sistem akademik kita adalah nomor 2 atau nomor 3 paling tidak jujur di dunia. Iya. Nah, itu juga kan temuan-temuan yang ya kita harus akui memang bahwa pendidikan kita tidak maksimal. Yang warna merah ya, warna oranye itu ya, warna apa itu? Iya. Gitu. Ada warna putih, warna hijau. Nah, jadi kita masih banyak PR dan banyak hal yang masih perlu dikaji, kemudian dievaluasi. Tapi saya tuh begini, kalau pengalaman saya ya. Salah satunya juga yang saya sedih ya, orang kita itu nggak mau dievaluasi. Betul. Nggak terima. Betul. Saya pernah waktu itu hadir di sebuah pertemuan ya. Pertemuan, bisa dibilang pertemuan kepala sekolah, se-daerah tertentu gitu ya. Saya hadir waktu itu. Kemudian waktu itu ada pembahasan mengenai data jumlah pengangguran. Nah, dan waktu itu jumlah pengangguran terbanyak adalah sekolah yang dimana ngumpul kepala sekolah tadi. Kan ada perkumpulan kepala sekolah. Iya. Nah, kemudian
ada pembicaraan tentang data pengangguran. Data pengangguran terbanyak itu adalah dari yang kepala sekolah ngumpul ini. Iya. Sekolah yang, tapi karena saya bukan kepala sekolah, saya hanya mendampingi dan saya duduk di belakang gitu ya. Kepala sekolah waktu itu tidak terima loh. Iya, nggak mau dievaluasi kan? Tidak terima. Jadi waktu itu saya sedih. Wah, kenapa itu nggak diterima aja? Akhirnya nanti diskusinya bagaimana memperbaiki itu. Harusnya gitu kan, yang objektif gitu. Tapi waktu itu pertemuannya ternyata enggak. Pertemuannya adalah menolak data itu. Iya sih. Itu datanya tidak benar, itu gimana caranya? Dan itu tidak sekali dua kali. Bahkan di dunia kampus pun. Saya pernah juga di kampus misalnya membawakan data A, itu iya juga tidak terima. Oh itu bisa aja Nah, ini kan akhirnya kita tidak ingin dievaluasi. Iya. Harusnya sebaiknya menurut saya ya kita terima aja data itu. Contohnya tadi Indonesia merupakan negara dengan akademik tidak jujur nomor 2 di dunia. Kita bisa aja nolak itu, wah itu paling bohong itu. Tapi kan kenapa kita tidak terima saja, terus kita evaluasi kalau emang bener gitu kan harusnya. Kemudian tentang, saya pernah itu, waktu itu juga saya pernah sampaikan di ruang akademik ya, saya bilang data literasi kita rendah, apa sih kan, tapi kan waktu itu tidak diterima, dibantah data itu dengan opini beliau, opini pemateri gitu kan. Iya. Oh itu datanya artinya adalah kita kalau mau cari alasan-alasan itu pasti ketemu terus. Mau cari alasan apapun itu pasti ketemu. Iya. Saya pernah juga dulu, saya menyatakan bahwa Malaysia pendidikannya lebih baik daripada Indonesia. Dibantah juga. Padahal secara data iya. Oh enggak, waktu saya ke Malaysia dulu enggak gitu. Akhirnya datanya salah itu. Iya, akhirnya kita nggak pernah bisa mengevaluasi diri kita kalau kita tidak menerima pandangan-pandangan demikian. Iya. Kita terima saja. Dikatakan pendidikan kita lebih rendah dari beberapa negara, kita terima, kita cek kenapa. Minimal kayak gitu. Iya, masalahnya di mana. Kita dikatakan ini, kita terima dulu. Jangan ditolak atau dipukul mentah-mentah gitu. Jangan ditolak mentah-mentah. Minimal cross check, difilter. Bener apa enggak informasinya? Datanya bener apa enggak kan? Kalau bener ya evaluasi dong. Harus terbuka dirinya. Iya. Dan ini juga Pak terjadi bukan hanya di lembaga pendidikan ya. Ya di kalangan pemikir keilmuan itu. Ketika menutup keilmuannya, dia tidak akan berkembang. Kalau dia itu membuka diri untuk selalu dikoreksi, selalu diperbaiki, dikritisi, keilmuan itu akan berkembang. Dan mereka terbuka ilmuwan-ilmuwan kayak gitu. Ya ada beberapa yang memang tidak membuka diri, nggak mau dievaluasi lah kalau bahasa yang tadi. Kayak gitu. Makanya sebaiknya kita menerima. Salah satu juga problem pendidikan kita itu adalah kita itu belum selesai di masalah mendasar, kita sudah berani lompat. Pendidikan kita gitu. Yeah. Kita belum selesai masalah mendasar, kita sudah berani lompat. Lompat ke sesuatu yang lebih modern. Itu. Contohnya AI. Kan sekarang sudah mulai tuh. Bagaimana pendidikan, bagaimana mengajar berkolaborasi dengan AI. Anak-anak diminta untuk lebih cakap terhadap artificial intelligence. Betul. Itu kan, padahal dasar kita ini masih belum kuat. Kok sudah lompat? Lompat itu ya. Sering begitu juga. Contoh masalah-masalah hal-hal banyak lah tentang sikap. Siswa kita belum bisa membuang sampah pada tempatnya, kita sudah lompat ke pendidikan yang lebih. Iya. Akhirnya dasar-dasarnya tidak diperkuat dulu harusnya. Memang kalau dikatakan tadi kita ini semakin modern itu bagus. Hanya saja belum selesai nih di dasar-dasar ini. Fondasinya belum kokoh nih kita. Sudah lompat. Akhirnya terlupakan lah. Ibarat orang kerja tuh segala rupa dikerjakan gitu. Apa namanya kalau multitasking gitulah. Ya semuanya. Tapi gak ada satupun yang selesai gitu. Pekerjaan satunya belum selesai. Pindah ke kerjaan lain gitu kan. Fondasi pendidikan kita belum kuat. Pindah ke kurikulum yang seperti apa. Pindah seperti apa. Ya bisa sendiri gitu ya. Ada lagi Kak? Apa lagi? Banyak hal sebenarnya. Banyak hal kalau pendidikan ya. Karena pendidikan tadi yang saya katakan karena tentang manusia. Akhirnya banyak hal yang bisa digali. Iya.
Belum lagi masalah pembayaran guru yang kecil. Itu Hal-hal itu kan, pembayaran guru yang kecil tuh ya belum kita ulas ya. Nggak habis-habis sebenarnya Iya. materi ini ya. Tapi kita akan cukupkan sampai di sini dulu karena Iya. mungkin durasinya takut kepanjangan Iya, gitu ya. ini sebenarnya bukan materi ini. Bukan Ini ya. sebenarnya sharing. Sharing aja. Sharing pengalaman, Kalau ada diskusi. hal positif yang bisa diambil, alhamdulillah, Alhamdulillah. syukur kita bermanfaat berarti kan seperti itu. Ya. Nah, sebelum kita close nih Pak, mungkin ada beberapa satu pesan atau satu kata-kata ya tentang pendidikan gitu. Entah buat siswa, entah buat guru ataupun buat masyarakat umum. Apa? Iya, saya percaya bahwa guru-guru di Indonesia itu adalah orang-orang yang hebat. Ya, Dan saya kalau masalah penghormatan, saya pribadi ya, iya, saya lebih menghormati guru daripada dosen. guru. Iya, karena guru-guru itu di Indonesia terutama itu adalah orang-orang yang luar biasa dengan keadaan yang kita alami. Kita perhatiin nih kok guru-guru kita nih orang-orang yang hebat-hebat. Iya. Bahkan saya pun merasa bahwa sedikit sekali orang jahat yang menjadi guru. Karena nggak ada keuntungannya. Iya. Untung dari mana? Uangnya nggak banyak. Ya ada oknum-oknum lah yang masuk di berita, yaitu bagaimana media. Hanya saja guru ini masih orang-orang yang luar biasa, pekerjaan yang benar-benar pekerjaan yang Mulia. mulia secara akademis, Eh, mulia juga sangat menguras energi, Iya, mulai dari energi, otak betul. mereka, perasaan mereka, betul, betul. fisik mereka. Nah, harapan saya memang bahwa guru-guru ini diperhatikan. Bahkan saya secara pribadi lebih mementingkan guru daripada kurikulum. Betul, itu, betul. Apalagi saya pribadi, saya berasal dari daerah yang dulu belum ada listrik, Heeh. kemudian kita sulit belajar. Itu kalau guru-gurunya hebat, mereka bisa menyampaikan Jadi, iya, siswanya jadi. tanpa peralatan-peralatan memadai. Betul, betul. Itu. Karena gurunya memang hebat, guru-guru yang bagus, guru-guru yang memang benar-benar seorang pendidik. Faktor utama di guru ya. Iya, Iya, guru gitu itu ya. penting, itu semuanya penting. Kalau disuruh memilih, Fasilitas apa ya gitu ya. saya lebih gurunya yang Oke. dikuatkan. Oke, itu saja obrolan kita kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa tulis pesan-pesan kalian atau mungkin bisa sharing di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih Pak ya, Ya, sama-sama. setelah sudi kita ngobrol di channel ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.